wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang beragama lain saya ucapkan selamat siang. Di sini Luar biasa. saya akan mempresentasikan materi tentang golongan sebagai tabel periodik. Perkenalkan, nama saya Iwayan Albert Setiawan, NPM 2438 dan saya bersama rekan-rekan saya. Ayo. Nama saya Muhammad Kurnia, BNN 2438. Dan di sini akan membacakan materi. Kering. Yaitu set atau disebut adalah logam transisi yang memiliki nomor atom 30 dan terletak pada golongan 12 pada tabel periodik. Ada 3 aspek penting tentang set atau berat, yaitu yang pertama sifat fisik dan kimia, penampilan logam putih kebiruan, mengkilap dan relatif berat. Titik lembutnya 419,5 derajat Celcius, titik didihnya 907 derajat Celcius, densitas 7,14 gram per sentimeter, keadaan oksidasi 42. Yang kedua yaitu keberadaan dan pembuatan. Keberadaan sel adalah logam yang berlimpah di permukaan bumi, tetapi yang tidak ditemukan dalam bentuk logam bebas. Sel biasanya ditemukan dalam bentuk mineral seperti sphalerite, ZnS, smithsonian, ZnCO3, dan ginseng, ZnO. Pembuatan sel dibuat melalui proses pemanggangan mineral. Sel diikuti dengan reduksi dengan karbon. Yang ketiga ada aplikasi. Sel memiliki berbagai aplikasi penting, antara lain yaitu ada pelapisan, pigmen, dan bahan kimia. Pelapisan sel digunakan untuk melapisi logam lain seperti baja, untuk mencegah korosi. Proses ini disebut galvanisasi. Yang kedua yaitu ada pigmen. Sel oksidasi ZnO digunakan sebagai pigmen putih dalam cat, plastik, dan karet. Yang ketiga yaitu bahan kimia. Sel klorida ZnC12 digunakan sebagai bahan kimia dalam industri tekstil, obat-obatan, dan kayu. Yang keempat ada dampak kesehatan, yaitu yang pertama kadarnya yang rendah bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan imun, luka yang lambat sembuh, dan pertumbuhan terhambat. Yang kedua kadar sel yang tinggi, yaitu kelebihan sel yang dapat menyebabkan muntah, diare, dan kerusakan hati. Yang kelima ada dampak lingkungan, yaitu yang pertama ada pencemaran. Pencemaran sel dapat terjadi akibat aktivitas pertambangan, industri, dan pembuangan limbah. Kemudian yang kedua ada toksisitas. Sel dapat bersifat toksik bagi organisme air dan hewan. Yang keenam ada pertimbangan etika. Yang pertama yaitu ada pertambangan. Pertambangan sel dapat berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu ada pengolahan. Proses pengolahan sel dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya dua teks materi tentang sifat organisme adalah kimia radioaktif, sensitif, yang tergolong logam transisi. Unsur ini memiliki nomor atom 112 dan simbol Cn. Wujud alkoholisium diperkirakan berwujud padat pada suhu panas, namun juga bisa berwujud cair atau gas. Warna
aktif bila menunjang muap pada suhu kamar penggunaan termometer, barometer, sigmomanometer, amalgam uji, lampu, fluorescen dan perangkat lain bahaya dapat membahayakan kesehatan jika terhirup, tertelan atau terserap oleh kulit. Kadar yang diperbolehkan maksimum 0,00 1000 mg per liter dalam air minum. Ciri-ciri wajah yang terkena merkuri muncul ruam kemerahan pada kulit wajah. Merkuri dapat ditemukan dalam beberapa bentuk seperti merkuri elemental dan senyawa merkuri anorganik. Merkuri elemental sering digunakan untuk pembuatan termometer amalgam uji, umumnya emas dan produksi gas klorin serta waktu pada senyawa merkuri anorganik artinya berbentuk tebu atau kristal dan bisa digunakan selain desinfektan, pestisida, bahan cat, dan antiseptik. Bahan kering dan pestisida dalam pengawatan kayu. Yang keempat ada kadium CD, yaitu kadium adalah unsur kimia dengan lambang CD dan nomor atom 48. Logam lunak dalam bentuk biru ini secara kimiawi serupa dengan dua logam stabil lainnya pada golongan 12, seng dan raksa. Kadium ternyata berat adalah 0,1 dan 2,5 bagian per juta ppm. Kadium ditemukan pada tahun 1817 antara simulatan oleh Stromeyer dan Karl Samuel Gerhard Hermann. Keduanya di Jerman sebagai ketakmurnian dalam zat karbonat. Nomor atom kadium 48 golongan 12 dan 50. D. Elektrik kadium sekelompok 2,811 nomor 2 titik kemurnya 594 22 K 32 1,08 derajat 6 4,93 derajat F. Titik BB 10 K 6 derajat Celcius 14 derajat F Celcius. Ada kepadatan sini ada 8,65 gram CM atau CM3. Santair 7,96 gram per Celsius derajat 3. Kalau penguatan ada 9,8 mg per mol. Kapasitas kalori molar. Di sini ada sifat atom, bisa dilihat sendiri. Saya lihat sendiri ya. Dan di sini kegunaan kadium telah digunakan sejak lama sebagai lapisan tahan korosi pada baja. Sementara senyawa kadium digunakan sebagai pigmen merah, warnanya dan penting untuk mewarnai kaca dan menstabilkan plastik. Terima kasih atas perhatiannya. Di sini kelompok kami saya materinya dan kami buka sesi tanya jawab. Akbar. Satu lagi. Juan tuh. Juan. Akbar sama Juan. Iya, Akbar sama Juan. Itu Akbar. Perkenalkan, nama saya Akbar Firmanda, nomor NPM 243800006. Saya ingin bertanya, mengapa merkuri berwujud cair pada suhu kamar sedangkan seng dan kadmium berwujud padat? Sama dia ding. Siapa itu? Siapa namanya? Maggie.
Kok 3? Gun? Di sini kita jawab, kamu duduk dan akan saya jawab. Mana? Ditutup menjawab. Ini saya akan jawab pertanyaan dari Akbar. Mengapa merkuri atau lagi berwujud cair pada suhu kamar sedangkan seng dan kadmium berwujud padat? Merkuri berwujud cair pada suhu kamar karena ikatan antara atom lagi dalam masa padatnya dengan lemah akibat efek reaktivitas yang signifikan pada elektron. Doa lagi yang Gun. Anjir, sampai jam berapa kita? Di sini saya akan jawab pertanyaan 2. Tahapan proses organisasi ada kebersihan, Yang nanya. membuka bersih yang dibersihkan dari kotoran, kartan dan Entahlah. yang menggunakan bantunya kebersihan dalam teknik mekanis seperti penyikatan. Dan 2, peleburan seng. Seng digalakkan dalam wadah dengan suhu yang cukup. Dan yang 3, ada pengendapan seng. Besi dilemparkan ke dalam wadah yang berisi seng cair. Permurnian sama yang penyelesaian ujian. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mega Jayanti. Bagaimana cara mencegah paparan merkuri dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dapat melakukan langkah-langkah, yaitu yang pertama pemeriksaan produk, yang kedua hindari penggunaan termometer merkuri, yang ketiga daur ulang dan buang sampah limbah dengan benar, kemudian yang keempat edukasi diri dan keluarga. Sini kami tutup buat Ibu Tuti, dosen penunggu Magister Sains. Kami ucapkan terima kasih dan kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan selamat siang. Ya. Terima kasih. Dah.